Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 40. Bab majaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullah fil halfi bi ghairillah. Bab tentang ucapan atau akidah Imam Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan bersumpah dengan selain nama Allah. Bab ini sebetulnya sudah kita bahas di halaman 21, asma Allah ghairu makhluqah. Tentang nama Allah bukan makhluk. Ini persis yang dibawakan oleh penulis dari ucapan Imam Syafi'i, cuma dibawakan dalam bab yang berbeda karena memang ada kaitan antara dua hal itu. Yaitu sekali lagi halaman 40 ini ucapan Imam Syafi'i sudah kita baca di halaman 21, cuma beda babnya. Kita baca ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Anir Rabi' bin Sulaiman rahimahullah qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, beliau berkata, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man halafa billahi au bismin min asma'illah fahanitha fa'alaihi al-kafarah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa bersumpah dengan nama Allah atau salah satu nama Allah, lalu dia melanggar sumpahnya, wajib dia membayar kafarah. Ini sudah kita sampaikan apa kafarahnya dalam surat Al-Maidah ayat keberapa waktu itu? Ada yang masih ingat enggak? Ada yang hafal ayatnya? Hah? Coba lihat halaman tadi itu. Ayat 8. Yakin? Coba lihat. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakafaratuhu it'amu asyrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatum au tahrir raqabah. Ketemu ayatnya?
Al-Maidah ke berapa tadi? 89. La yu'akhidukumullah billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menyiksa kalian karena sumpah yang tidak serius istilahnya. Namun Allah menyiksa kalian kalau melanggar sumpah kalian. Maka kafarahnya memberi 10 makan fakir miskin, atau memberi 10 pakaian fakir miskin. Famalam yajid fasyamu thalathati ayyam. Kalau tidak bisa, berpuasa selama 3 hari. Itu kafarah kalau melanggar apa? Sumpah. Dan sudah kita sampaikan, kalau dalam bahasa Arab, bahasa syariat, sumpah itu ada rumusnya istilahnya. Ya, di antaranya dengan menggunakan misalnya kalau bahasa Arabnya wallahi, ada huruf wawu atau bi atau ta, wallahi, billahi, tallahi. Kemudian ada tadi nama Allah atau Ar-Rahman atau Ar-Rahim, sama saja. Kemudian ada inti sumpahnya. Misalnya ada seseorang mengatakan, demi Allah, ana tidak akan misalnya makan bakso. Misalnya demi Allah saya tidak akan makan apa? Bakso. Tapi ketika lihat temannya kok enak makan bakso, akhirnya apa? Dilanggar sumpahnya. Maka apa? Iya, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi 10 apa? Pakaian orang miskin. Kalau nggak bisa, puasa 3 hari. Ya, maka sekali lagi ini namanya apa? Sumpah dengan nama Allah, sah hukumnya. Kalau melanggar ada kafarahnya. Namun sebaliknya, wa man halafa bi syai'in ghairillah misla an yakula rajul wal ka'bati. Namun barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, seperti kalau orang itu bersumpah mengatakan demi Ka'bah, atau demi Nabi Muhammad, demi Abdul Qadir Jailani, demi wali fulan misalnya, wa abi, atau dengan mengatakan demi ayahku, wa kada makana fahanitha fala kafarata alaih. Kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah lalu dia melanggar sumpahnya, tidak ada kafarah. Kenapa demikian? Karena tidak sah sumpahnya tersebut. Tapi dia berdosa. Karena apa? Rasul bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir, jatuh ke dalam kekafiran atau kesyirikan. Sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu, ada 2 hukum kesyirikan di situ. Ada syirik besar, syirik kecil. Kalau dia meyakini yang dia sebut dalam sumpahnya itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat, atau alias kalau dia melanggar sumpahnya kualat ya dengan si fulan yang dia jadikan sumpah tersebut, maka ini syirik besar. Demi Abdul Qadir Jailani, dalam hatinya penuh dengan ketakutan kalau dia melanggar sumpahnya kualat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Syekh Abdul Qadir Jailani diyakini mempengaruhi atau bisa mengatur alam semesta. Paham? Ini kalau ada keyakinan terhadap selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan madarat dalam sumpahnya tadi, maka ini syirik apa? Besar. Namun kalau sekedar hanya apa? Ucapan di lisan tanpa keyakinan tadi, karena ikut-ikutan orang. Misalnya banyak kan di pasar, kadang orang bersumpah sudah dusta pakai nama Nabi, demi Nabi atau demi Allah dan demi Nabi, saya kulaan ini satunya 10.000 padahal cuma 2.000. Ya sudah apa? Dusta, syirik lagi, meskipun syirik apa? Kecil. Ya. Ini sekali lagi hukum sumpahnya tadi itu syirik kecil kalau tidak sampai ada keyakinan Nabi Muhammad bisa mendatangkan manfaat dan madarat, cuma itu adalah
ucapan yang sudah jadi kebiasaan orang-orang yang awam tidak paham tentang at-tauhid. Nah, ya, sekali lagi, namun tetap itu dosa, itu syirik ya kecil. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa sadiqan bi ghairillah. Aku lebih suka bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Ini bukan menyuruh orang dusta dalam sumpahnya, tidak. Namun perbandingan antara dosa syirik dengan dosa maksiat, dosa dusta bohong, itu semuanya dosa. Namun syirik lebih apa? Lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Maka ini sekali lagi yang wajib dipahami oleh setiap muslim muslimah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wa mislu dzalik qauluhu la amri, atau ucapan seseorang demi umurku, demi usiaku. Kalau memang itu tujuannya untuk bersumpah, hukumnya haram. Atau demi waktu, bahkan mengikuti Al-Quran Ustaz, wal asri, demi waktu. Maka dijawab oleh para ulama, ini kekhususan Allah. Allah fa'alun lima yurid, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki dari makhluknya. Wal fajr wa tini wa zaitun wa syamsi wa duhaha wal laili, dan seterusnya. Ini hak Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Adapun manusia, hamba, kata Rasul tadi, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia jatuh ke dalam kekafiran atau ke dalam apa? Kesyirikan. Kemudian ada kata-kata di ucapan Imam Syafi'i itu, ada kata wa abi. Mungkin ada sebagian kita pernah membaca entah itu sabda Rasul atau ucapan sebagian sahabat yang ada kata-kata wa abi wa ummi. Ya. Itu ada dalam sebagian riwayat sahihah. Apakah ini termasuk yang dibolehkan? Ya. Apakah ini gak bertentangan dengan pembahasan kita ini atau dalam hadis tadi? Maka dijawab oleh para ulama, dalam konteks tadi, bi abi anta wa ummi atau wa abi, itu menurut kebiasaan orang Arab bukan dimaksudkan sebagai sumpah. Jadi ini tidak bisa dipahami lewat terjemahan. Kebiasaan kalau mungkin penerjemah yang baru muncul atau baru menerjemahkan, terkadang ini berbahaya. Kata-kata Rasul atau kata-kata sebagian sahabat, ada kata-kata bi abi anta wa ummi, wa abi wa ummi, diterjemahkan demi ayahku dan apa? Ibuku. Orang yang membacanya, apalagi dia sebagai ustadz dai nggak bisa bahasa Arab, pakai terjemahan ini, wah berarti apa? Boleh bersumpah dengan nama apa? Ayah dan ibu. Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya ini bukan uslub atau metode sumpah dalam bahasa Arab. Ini sekedar untuk penekanan saja. Contoh yang lain, ya, seperti yang sudah masyhur dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul pernah bersabda, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga lisanmu. Kata Mu'adz bin Jabal, "Wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi." Ya Rasulullah, apakah kami akan diadab karena ucapan lisan kami? Apa kata Rasul? Sakilatka ummuka. Kalau terjemahan, ya istilahnya letterlexnya, sakilatka ummuka, faqadatka ummuka. Ya, semoga inti binasa, ibumu akan mencarimu. Paham? Itu kalau terjemahan apa? Letternya seperti itu. Cuma dalam bahasa Arab bukan itu maksudnya.
Maksudnya itu pahami dengan benar wahai Mu'ad. Paham ya? Jadi sekali lagi ini butuh syarah para ulama. Maka sudah kita sampaikan berulang kali, maka bahaya kalau ada ustadz apalagi yang mengaku salafi nggak paham bahasa Arab, berbahaya kalau hanya modal terjemahan. Dia ngajarnya pakai terjemahan, dia juga hanya murojaahnya pakai terjemahan, berbahaya. Sakilat ka ummuka, seolah-olah Rasul mendoakan jelek kepada sahabat beliau Mu'ad bin Jabal yang Rasul mengatakan inni la uhibbuka ya Mu'ad, aku mencintaimu wahai Mu'ad. Masa Rasul mendoakan kejelekan terhadap sahabat beliau Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Paham ya? Dan ini alhamdulillah sudah kita bahas beberapa saat yang lalu pas kajian Syarah Arba'in Nawawiyah hari Selasa pagi. Ini sudah kita bahas dari ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu taala. Maka sekali lagi ketika ada konteks bi abi anta wa ummi dalam hadis Rasul atau ucapan sahabat Rasul, itu bukan bermakna sumpah. Paham? Tapi kalau memang ada orang dia sumpahnya pakai nama ayah atau kakeknya, nenek moyangnya, tetap haram. Tergantung kepada Tadi niatnya. Kalau dalam konteks tadi Rasul dan para sahabat tidak ada niatan maksud untuk bersumpah. Itu memang uslub bahasa Arab. Paham? Paham enggak? Baik. Ini karena ada kata-kata wa abi. Jadi kata-kata wa abi demi ayahku ini kalau dalam konteks tadi ucapan Rasul para sahabat tidak ada maksud sumpah. Tapi kalau ada orang memakai nama ayah atau kakeknya atau ibunya, neneknya untuk dia jadikan sebagai sumpah, maka haram hukumnya. Paham? Misalnya ada orang mengatakan demi ayahku, demi nenekku, maka ini masuk dalam kategori sabda Rasul, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Qala Imam Asy-Syafi'i berkata lagi, wa kullu yaminin bi ghairillah fahiya makruhatun manhiyun anha min kibali qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Kata Imam Syafi'i, setiap sumpah dengan menyebut selain nama Allah maka hukumnya makruhatun. Sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu bab masalah ini. Makruha kalau secara bahasa artinya dibenci. Kariha yakrahu artinya membenci. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan Allah menjadikan kalian membenci. Wa karraha ilaikum al kufra, kekafiran, kefasikan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan kemaksiatan. Kufur, fasik atau fiskun kefasikan, kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, hukumnya haram atau hukumnya makruh seperti istilah orang sekarang? Jawab. Haram. Itu istilah Al-Quran. Makruh dalam istilah Al-Quran dan istilah ulama salaf terdahulu itu artinya haram. Dan ini yang juga Allah firmankan di surat Al-Isra. Setelah Allah menyebutkan masalah larangan berbuat syirik, larangan mendekati perzinahan, larangan membunuh anak. Kemudian di akhir ayat itu dikatakan wa kana sayyi'u inda rabbika kana makruha. Semua dosa-dosa itu menurut Rabbmu, di sisi Rabbmu makruh. Apakah syirik hukumnya makruh menurut istilah sekarang? Tidak. Itu makruh artinya dibenci, artinya dilarang, itu artinya diharamkan. Paham ya? Maka demikian pula di sini Imam Asy-Syafi'i memakruhkan bersumpah dengan selain nama Allah alias mengharamkan. Apalagi ditekankan dari ucapan beliau setelahnya manhiyun ana, dilarang. Berdasarkan sabda Rasul, innallaha
yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Faman kana halifan falyahlib billah. Kata Rasul lagi, barang siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Auliyaskut, atau kalau nggak bisa bersumpah dengan nama Allah, lebih baik diam. Dan Rasul tegaskan dalam hadis yang sahih tadi juga, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia jatuh ke dalam kekafiran ataupun kesyirikan. Paham ya? Kemudian dibawakan di bab ini ucapan Imam An-Nawawi yang bermadzhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, wal madhab al-qata'u bi annahu laysa biharam bal makruh. Namun Imam Nawawi berkomentar, mazhab Syafi'i, ya, jadi sekali lagi kadang disebutkan mazhab itu belum tentu ke arahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i jelas-jelas mengharamkan sebetulnya. Cuma ini pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kalau menurut mazhab secara umum diputuskan tidak haram, namun makruh. Makruh yaitu tadi, jika ditinggalkan itu lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Ini dibantah oleh para ahli ulama. Rasul sendiri mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia jatuh ke dalam kekafiran atau kesyirikan. Kekafiran, kesyirikan itu haram atau makruh menurut istilah sekarang? Masa ada syirik hukumnya makruh? Itu kata para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan sebagainya ketika membahas masalah ini. Maka dari sini, ini juga salah satu yang bisa kita petik dari pelajaran seperti bab ini. Kita sebagai seorang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah, as-salafiyin, harus punya prinsip dalam beragama. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul jelas-jelas mengatakan yang bersumpah dengan selain nama Allah itu jatuh ke dalam dosa kekufuran, kesyirikan. Kalau ada yang membolehkan atau yang mengatakan tidak haram, makruh, maka sekali lagi mana yang kita dahulukan? Qala Allah atau qala fulan wa allan, qala Rasul atau qala fulan wa allan. Ini yang wajib kita jadikan apa? Prinsip dalam kita beragama. Ulama, iya kita hormati, kita ambil ilmunya. Namun yang tidak sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, wajib untuk kita apa? Tinggalkan. Makanya dalam Minhaj Firqatin Najiyah, manhaj kelompok yang selamat oleh Syekh Muhammad bin Jamizin dikatakan, al-firqatul najiyah la tata'assab li wahidin min al-a'immatil mujtahidin. Bahwasanya kelompok yang selamat, ahlu sunnah, al-firqatul najiyah, at-ta'ifah al-mansurah, as-salafiyun, mereka tidak fanatik kepada seorang pun dari para ulama-ulama ahli ijtihad. Mereka menghormati namun tidak apa? Fanatik. Paham ya? Di antaranya dari ucapan Imam Syafi'i di sini. Dan juga ada sebagai ucapan beliau yang terkadang tidak sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Kita hormati beliau sebagai ulama al-hadis, ulama ahli sunnah, namun kesalahannya tidak boleh kita apa? Ikuti. Paham? Nah, bahkan ini juga yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Apalagi selain Imam Syafi'i, di antaranya Imam An-Nawawi. Kemudian kata beliau, summa man halafa bi makhluqin lam tanaqid yaminuhu wala kafarata fi hinsihi.
Kemudian barang siapa yang bersumpah dengan makhluk, demi Nabi, demi Ka'bah dan seterusnya, maka tidak sah sumpahnya dan tidak ada kafarah kalau dia melanggar sumpahnya, cuma tetap dia berdosa. Kalau dalam riwayat kata para ulama dikatakan kafarah orang yang bersumpah dengan selain nama Allah mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Qala al-ashab, berkata ulama-ulama mazhab Syafi'i, falau i'taqadal halif fil mahluf bihi minat ta'zim ma ya'taqiduhu fillahi ta'ala kafara. Kata ulama-ulama dari mazhab Syafi'i, seandainya orang yang bersumpah itu meyakini tentang yang dijadikan sumpahnya itu dari pengagungan seperti dia mengagungkan Allah, maka dia kafir. Maka kalau ini sama dengan yang kita sampaikan tadi, kalau orang yang bersumpah itu mengatakan demi Abdul Qadir Jailani dan dalam hatinya dia meyakini Syekh Abdul Qadir Jailani bisa mendatangkan manfaat dan madarat, kalau dia melanggar sumpahnya dia kualat dengan Abdul Qadir Jailani, maka ini kata ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri kafar, orang itu apa? Kafir. Ya, maka sekali lagi yang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, ini ajaran Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, wajibnya bersumpah dengan nama Allah dan dilarang bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, sebagian mereka lebih takut melanggar sumpahnya kalau memakai nama wali daripada nama Allah. Ya, mereka lebih takut kualat dengan wali daripada takut dengan siksa Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sudah bersumpah demi Abdul Qadir Jailani, luar biasa, ya, tidak ingin melanggar sumpahnya. Karena takut kesambar petir atau yang lainnya. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani punya andil dalam mengatur alam semesta ataupun berkaitan dengan wali-wali yang mereka yakini tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Namun kalau mereka bersumpah demi Allah, mereka enggak ada rasa takut. Demi Allah kulaan saya tadi 10.000 padahal cuma 1.000 misalnya, enggak ada takut. Karena Allah kata mereka Ghafur Rahim, dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka wajib disampaikan kepada umat, wajib kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia jatuh ke dalam dosa syirik, dosa kekufuran. Bismillah. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga wajib bagi umat Islam, terutama yang mengaku pengikut Imam Syafi'i rahimahullah. Ingat, dengar, pahami dengan baik ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang bagaimana mengagungkan Nabi SAW yang sebenar-benarnya, tanpa berlebihan, tanpa meremehkan. La ifrat wala tafrit. Kita baca ucapan beliau. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, fakana sallallahu alaihi wasallam khiratahu al-mustafa li wahyihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa wahyunya. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, Allah memilih, mustafa artinya yang dipilih.
Nabi Muhammad kalau dikatakan Al-Mustafa, itu dari kata-kata ayat tadi, Allah memilih para rasul-rasul dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Nabi Muhammad Al-Mustafa, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muntakhab li risalati, beliau dipilih untuk menyampaikan risalah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kemudian kata beliau, al-mufaddal ala jami'i khalqihi, beliau diutamakan dari semua makhluknya, bahkan dari semua para rasulnya. Sudah pernah kita sampaikan dahulu, Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din, itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ini ayatnya sebelum ayat kursi. Kemudian di akhir surat Al-Baqarah Allah mengatakan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membedakan seorang pun dari para rasulnya. Apakah antara dua ayat itu ada kontradiksi? Yang satu mengatakan kami utamakan sebagai rasul atas sebagian yang lain. Ayat yang lain mengatakan kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul. Apakah ada kontradiksi? Jawab dulu. Nah, yang tegas jawabnya. Hah? Nanti dikira ayat ada yang mincili. Naudzubillah. Hah? Mungkinkah ada ayat dengan ayat yang lain bertentangan? Hah? Tidak ada. Yakin? Di luar nanti enggak berubah. Baik. Mana dalil? Enggak mungkin ada kontradiksi dari ayat-ayat itu. Apa dalil? Kalau antum tahu dalilnya lebih mantap, enggak terpengaruh. Nanti ada yang ngomong ayat-ayat itu mencela-mencela, naudzubillah min dzalik, kode-kota. Apa dalil? Enggak mungkin ada kontradiksi di antara ayat Al-Quran. Apa dalilnya? Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan yang banyak, kontradiksi dan seterusnya. Namun karena Al-Quran dari Allah, tidak akan mungkin ada ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Seperti dalam ayat ini, yakini dulu, nggak mungkin ada pertentangan. Cuma sekarang bagaimana menjamakannya? Nah, tombongan tuh, ya, siapa yang jawab? Paham pertanyaannya? Ayat tadi, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din, itulah rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Namun di akhir surat Al-Baqarah dikatakan, la nufarriqu baina ahadin min rusul, kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul. Secara sepintas kayaknya ada kontradiksi. Kayak, namun tidak mungkin. Cuma sekarang bagaimana menjamakkannya? Nah, ada yang bisa menjawab? Sesuatu yang sudah anak kira langsung rebutan jawab. Tidaknya rebutan. Taib, yang lain. Ada yang jawab? Taib, saya menjawab. Silakan, fadhal. Yang kedua tentang iman. Yaitu la nufarriqu baina ahadin min rusuli ay fil iman. Ayat terakhir dari surah Al-Baqarah atau sebelum terakhir, kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul ay fil iman, yaitu dalam masalah keimanan. Wajib kita sebagai seorang muslim meyakini, mengimani semua para rasul. Dalam masalah apa? Keimanan harus diimani semuanya. Satu saja rasul Allah yang tidak diimani, kafir. Gak sah keimanan kita. Itu bagian daripada al-iman bir rusul. Satu saja dikafir, dikufuri, diingkari, gak sah iman kita. Misalnya ada orang dia beriman dengan semua rukun iman yang 6.
namun dia nggak beriman dengan nabi, misalnya Yusuf nabi atau Isa misalnya. Anak nggak beriman misalnya dengan mengatakan anak nggak beriman dengan Nabi Yusuf dan seterusnya. Maka orang ini kafir, tidak sah keimanannya. Bahkan kata Allah, kadzabat qaumun Nuhin mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan semua para rasul. Padahal di zaman itu cuma ada Nabi Nuh. Satu nabi dikufuri, maka kata Allah dia mengkufuri semua para nabi, para rasul. Paham? Itu makna la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul dalam masalah apa? Keimanan. Adapun ayatil karusulu faddalna ba'dhum ala ba'din, itulah para rasul yang kami utamakan sebagai mereka sebagai yang lain. Maka wajib kita yakini para rasul adalah manusia-manusia yang mulia, namun dari yang mulia ada yang paling mulia. Paham? Jadi Allah mengutamakan dalam masalah apa? Derajat mereka. Derajat para anbiya enggak sama. Mereka ada apa? Tingkatannya. Yang paling mulia dari para rasul 5 ulul azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan siapa? Nabi Muhammad. Dan dari 5 ini yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Paham? Saya dites. Biar tahu enggak paham, fahim, ngantuk atau ngantuk. Baik. Tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagai mereka atau sebagian yang lain. Ini dalam masalah apa? Derajat keutamaan mereka berbeda-beda. Namun ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusul, kami enggak membedakan seorang pun dari rasul dalam masalah apa? Alhamdulillah. Baik, suatu saat ditanya lagi. Insyaallah taala. Kalau insyaallah. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Beliau Nabi Muhammad diutamakan atas semua makhluk, atas semua para rasul. Dalilnya Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya anak Adam, manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi fathi rahmati, yang mana Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmatnya, terutama bagi yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Allah mengatakan taatilah Allah, taati Rasul agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Rasul dijadikan oleh Allah wa khatmi nubuwati, dijadikan penutup kenabian. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Bukanlah Muhammad itu ayah dari salah seorang di antara kalian, namun beliau adalah apa? Utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, amma ma ursila bihi mursalun qablahu, dan kerasulan, kenabian beliau itu lebih umum dibandingkan rasul-rasul sebelum beliau. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyan qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Siapa yang bisa menjawab 5 keutamaan Rasul dalam hadis ini? Yang pertama apa? Apa? Baik, diurutkan saja sesuai dengan hadisnya. Nusirtu birrabbi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah sebulan perjalanan. Artinya sebelum Rasul sampai ke tempat musuh, sebulan ya sebelum sampai ke tempat musuh sudah Allah apa? Menangkan. Musuh sudah apa? Kalah sebelum berperang. Nusirtu birrabbi masirata syahrin. Kemudian yang kedua kata Rasul apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi ini apa? Tempat yang suci
dan sebagai tempat untuk sujud, salat. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu shalah falyusalli. Siapapun dari umatku yang mendapati waktu salat di mana saja. Dalam hadis dikatakan kecuali al-maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan apa? Toilet. Nah, kamar mandi. Kemudian yang ketiga apa? Uhillat liya al-maghnam, dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Yang keempat, wa utitu syafa'ata, aku diberikan asy-syafa'ah, terutama asy-syafa'atul udzma di padang mahsyar. Kemudian yang kelima apa? Ini inti pembahasan kita. Kana nabiyyu bu'itsa ila qaumi khassatan wa bu'istu ila nasi jami'an. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Namun aku, kata Rasul, diutus kepada semua manusia. Bahkan kepada al-jin. Paham? Ini maksud daripada ucapan Imam Syafi'i. Risalah beliau lebih umum dibandingkan semua para rasul. Makanya salah satu pembatal keislaman, kalau ada yang mengaku-ngaku ya, seperti Nabi Khidir yang boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Kata para ulama, di antara kalau yang sudah masyhur 10 pembatal keislaman, manitaqada anna ahadan yasi'u al-khuruj min syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a Khidir ya al-khuruj min syariati Musa faqad kafara. Barang siapa meyakini ada seseorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana kata mereka Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa, maka dia kafir. Mengaku sudah tingkat makrifat, sudah sabuk apa? Ping apa sabuk ungu? Mengaku apa? Enggak ada kewajiban lagi. Enggak ada halal haram, semuanya halal. Kalau minuman keras diminum oleh wali, di tenggorokan berubah jadi zam-zam. Itu doktrin mereka untuk bujui umat. Ya, malas ibadah alasannya sudah tingkat apa? Ma'rifat. Malas salat ya, berjamaah di masjid alasannya sudah salat di Mekah Gang Biro. Naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang apa? Keluar dari Islam sebetulnya sudah. Tidak mau menjalankan syariat Nabi Muhammad dengan alasan tingkat sudah apa? Ma'rifat. Maka sepakat ulama mengatakan orang itu kafir. Kemudian kalau ada dalil tadi Nabi Khidir kan boleh keluar dari syariat Nabi Musa, maka dijawab tadi, kalau Nabi Musa diutus kepada kaumnya saja, Nabi Khidir bukan kaum Nabi Musa, tidak wajib bagi Nabi Khidir mengikuti Nabi Musa. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad, semua manusia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Yang meyakini tidak wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad kafir, ijma' ulama. Paham? Jadi yang harus dipahamkan. Jadi jangan mau dibujuk oleh orang-orang itu. Alasannya sudah tingkat wali, nggak wajib apa? Ibadah seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-marfu' dzikruhu ma'a dzikri fil ula. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Imam Syafi'i tentang hal ini. Kata beliau lagi, al-marfu' dzikruhu ma'a dzikri fil ula. Beliau diangkat derajatnya nama beliau bersama nama Allah, yaitu ketika al-adzan diantaranya. Tadi setelah asyhadu an la ilaha illallah apa? Itu maksud daripada diangkat nama beliau bersama nama Allah. Ini juga dalam dua kalimat asyahadah, dan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Tidak sah orang yang masuk Islam hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah saja tanpa wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demikian pula dengan azan tadi, tidak cukup hanya asyhadu alla ilaha saja, harus dengan apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak cukup hanya ikhlas dalam ibadah, harus apa? Ittiba. Dan ini yang difirmankan oleh Allah,
wa rafa'na laka dzikrak, seperti yang akan disampaikan dari riwayat nanti Ibnu Uyainah. Itulah makna daripada firman Allah wa rafa'na laka dzikrak. Kami, kata Allah, mengangkat derajatmu, namamu wahai Nabi Muhammad. Nah, kemudian kata Imam Syafi'i lagi, asy-syafi'u al-musyaffa fil ukhra. Beliau yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat atau yang diterima syafaatnya di akhirat. Ini sesuai dengan sabda Rasul dalam lanjutan hadis riwayat Muslim tadi. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu man yansaku anhul qabr wa ana asy-syafi' wal musyaffa. Kata Rasul, aku adalah tuannya anak Adam dan aku adalah orang yang pertama yang akan dibangkitkan dari alam kubur, dan aku adalah asy-syafi' wal musyaffa. Ini yang berkaitan dengan tadi asy-syafa'atul udzma. Ketika manusia dalam keadaan gundah gulana di padang mahsyar, mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak beras kaki, matahari 1 mil dengan kepala mereka. Mereka pun memohon kepada Adam agar Nabi Adam meminta kepada Allah diputuskan segera perkara mereka. Nabi Adam tidak sanggup. Kata Nabi Adam, itu Nuhan awal Rasul, datanglah Nabi Nuh, Rasul pertama. Nabi Nuh juga tidak bisa membantu mereka. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak sanggup. Namun Rasul mengatakan, analaha, aku yang akan menghadap kepada Allah. Beliau pun sujud kepada Allah. Kemudian kata Allah, irfarasak wasratu tawaswatu syafa. Kata Allah, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, mohonlah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Maka Rasul dinamakan apa? Asy-syafi' wal musyaffa. Beliau yang menjadi perantara manusia untuk memohon kepada Allah. Tadi asy-syafa', syafaat milik Allah. Rasul diberi apa? Syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul memberi syafaat dengan seizin dari Allah. Bukan ujuk-ujuk Rasul yang memberikan apa? Syafaat. Ini ya, asy-syafi' al-musyaffa'. Maka tidak boleh minta syafaat langsung kepada Rasul. Ya Rasulullah, isfa'ni. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'. Katakan wahai Nabi Muhammad, semua syafaat itu milik Allah. Sebagaimana rezeki minta kepada Allah, jangan minta kepada Rasul. Sebagaimana kesembuhan itu dari Allah, Allah asy-syafi, minta kesembuhan kepada Allah, bukan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari awal tadi sampai ya yang kita baca sekarang ini, tidak ada berlebih-lebihan dari ucapan Imam Syafi'i terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, memuji Nabi sesuai dengan apa? Porsinya, kadarnya, kedudukan beliau. Jangan dilebih-lebihkan. Seperti sebagian orang ketika memuji Nabi mengatakan, ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka indahulul haditsil amami. Wahai makhluk yang paling mulia. Maksud dia adalah Rasul Nabi Muhammad. Wahai makhluk yang paling mulia, wahai Nabi Muhammad, tidak ada tempat aku berlindung di kala musibah datang kecuali kepadamu. Boleh tidak mengucapkan seperti ini? Apa hukumnya ini? Wajib atau makruh? Wajib diingkari. Ini syirik kepada Allah. Syirik dalam masalah apa? Dalam masalah al-uluhiyah. Allah saja memerintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Ya, berdoa hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kok ini apa? Berdoa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan kepada Allah. Loh, kok ini minta perlindungan kepada Nabi Muhammad? Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlebihan menyanjung Nabi. Enggak sama dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang sewajarnya. Demikian pula dilanjutkan lagi. Enggak cukup, enggak puas dengan syirik uluhiyah, ditambah lagi syirik dalam rububiyah, asma wa sifat. Kata orang itu, kata yang menyenandungkan bait-bait syair ini, ya, wa min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lahi wal qalam. Kata orang-orang itu, dan di antara kedermawananmu wahai Muhammad, dunia dan akhirat.
Betul nggak ucapan ini? Wajib atau makruh atau haram? Wajib diingkari. Ini haram, syirik besar. Ini kufur dalam apa? Syirik dalam ar-rububiyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah nggak pernah mengatakan seperti ini. Allah berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula. Kata Allah, milik kami dunia akhirat. Kok kata mereka dunia akhirat kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak puas dengan syirik rububiyah, tambah lagi syirik asma wa sifat. Wa min ulumika ilmu lahi wal qalam. Dan di antara ilmu Nabi Muhammad, ilmu di lahul mahfud, ilmu ghaib. Jangkep sudah, lengkap kesyirikan apa? Mereka rububiyah, uluhiyah dan asma wa naudzubillahi min. Itu kok ngaku pengikut Imam Syafi'i. Nggak pernah Imam Syafi'i ngajarkan apa? Berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan tadi ucapan-ucapan dan itunya semua ada dasar-dasar dalil-dalilnya yang kita sertakan tadi. Ya, ditambahkan lagi kata beliau, afdalu khalqihi nafsan. Beliau adalah makhluk yang paling mulia. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ana sayyidu waladi Adam. Kita yakini beliau makhluk yang mulia. Tetap statusnya sebagai makhluk. Bukan seperti orang tadi yang mengatakan ya akramal khalqi. Wahai makhluk yang paling mulia. Cuma kalau diteruskan apa? Beristiadah kepada Nabi Muhammad. Kebablas ini. Ya, sekali lagi beliau makhluk yang mulia. Namun tetap statusnya sebagai makhluk. Bukan apa? Sesambahan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Wa ajma'hum likulli khuluqin radiyahu fi dinin wa dunya. Dan beliau adalah manusia yang paling berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, kemudian kata beliau, wa khairuhum nasaban wa daran. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling baik nasabnya. Mana dalilnya? Dalam Sahih Muslim. Kita bacakan. Rasul bersabda, innallaha istafa Kinana min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinana. Sesungguhnya Allah memilih Kinana dari anak Ismail. Dan Allah memilih bangsa Quraisy dari Kinana. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Allah memilih Bani Hashim dari suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari semua Bani Hashim. Beliau yang terbaik nasab keturunannya. Ada dalilnya. Gak berlebih-lebihan. Wadaran. Beliau yang terbaik juga tempat tinggalnya. Yaitu apa? Kota Mekah. Kata Rasul, Naki khairu ardillah wa ahabbu al-ardi ilallah. Engkau wahai kota Mekah adalah kota yang paling terbaik, yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini sebagai pengamalan sabda Rasul, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Innaman abdun fakulu abdullah wa rasul. Kata Rasul, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji diriku sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan menyanjung Nabi Isa. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad dan para sahabat beliau di surga kelak. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.